Pernahkah kamu merasa rindu pada rumah yang dulu terasa begitu dekat tapi kini terasa jauh? Film pendek berjudul Kembali Pulang dari Clambiverse membawa kita menyelami kisah sederhana tapi penuh makna tentang seorang anak dan ibunya yang lama terpisah, bukan karena konflik, melainkan waktu dan kesibukan yang memisahkan. Di balik setiap adegan dan dialog, tersimpan pesan yang dalam tentang cinta seorang ibu yang tak pernah pudar, dan rasa bersalah seorang anak yang perlahan-lahan memahami apa arti pulang yang sesungguhnya. Melalui pendekatan semiotik Roland Barthes, kami mencoba menggali makna tersembunyi dalam film ini. Kami menganalisis elemen visual, naratif, hingga ekspresi emosional yang dibangun oleh para tokoh. Makna denotatif hadir lewat adegan sehari-hari, masakan ibu, ruang tamu yang penuh kenangan, hingga sapaan hangat yang menenangkan. Sementara itu, makna konotatif terasa dalam simbol-simbol emosional, rasa masakan yang tak tergantikan, warna-warna lembut, dan benda-benda yang membangkitkan nostalgia. Pada tataran mitos, film ini menegaskan kembali budaya kita tentang ibu yang sabar, penuh kasih sayang, dan selalu menjadi tempat pulang. Kembali pulang bukan hanya sekadar cerita keluarga, ia adalah cerminan budaya tentang cinta, pengorbanan, dan rumah yang tak pernah benar-benar kita tinggalkan. Ibu adalah rumah yang tak pernah pergi. Perkembangan film pendek di Indonesia semakin menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Kembali Pulang. Kisah menyentuh tentang hubungan ibu dan anak dalam konteks budaya merantau. Film ini tak hanya menawarkan cerita personal, tapi juga menggambarkan nilai-nilai kultural, pengorbanan seorang ibu, ikatan keluarga, dan rindu yang tak tertahan. Dalam budaya Indonesia, ibu sering dimaknai sebagai sosok penuh cinta dan pengorbanan. Kembali Pulang menghadirkan mitos itu lewat narasi yang sederhana tapi mendalam. Lewat pendekatan semiotik Roland Barthes, film ini dibaca pada 3 level, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Kita diajak memahami makna yang tersembunyi di balik ekspresi dan emosi. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan analisis visual dan naratif. Masuk pada analisis denotasi yang pertama, terdapat objek rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal sebuah keluarga dan tempat beraktivitas. Terdapat ruangan-ruangan yang dirancang berdasarkan fungsinya, seperti dapur untuk memasak, kamar untuk beristirahat, dan masih banyak lagi. Carousel. Secara denotatif, carousel adalah sebuah mainan miniatur komedi putar yang dapat berputar ketika digerakkan secara manual atau menggunakan tenaga mekanik. Mainan ini biasanya terbuat dari plastik atau logam dan dihiasi dengan bentuk-bentuk kuda atau hewan lain yang tersusun melingkar. Kemoceng. Secara denotatif, kemoceng merupakan alat rumah tangga yang biasa digunakan untuk membersihkan debu, khususnya pada bagian-bagian rumah yang sulit dijangkau, seperti rak, bingkai jendela, atau sudut perabotan. Penggunaan kemoceng merupakan bagian dari kegiatan membersihkan rumah secara umum dilakukan. Visual dalam film Kembali Pulang didominasikan warna-warna earth tone, seperti coklat dan krem yang hadir dalam pakaian, dinding rumah, hingga perabotan. Pakaian yang dikenakan Salma dan ibunya berasal dari brand wearing Rambi. Dalam film tersebut, pencahayaannya pun dibuat hangat untuk mendukung kesan yang natural. Secara denotatif, semua ini adalah tampilan fisik dari warna, cahaya, dan busana yang membentuk suasana rumah yang sederhana tanpa menyiratkan makna yang tersembunyi di dalamnya. Masuk pada analisis konotasi yang pertama, ada rumah. Rumah secara konotasi tidak hanya dijadikan sebagai tempat bernaung sebuah keluarga, namun juga rumah pada film Kembali Pulang ini menjadi tempat tumbuhnya cinta antara ibu dan Salma. Nostalgia dan kesenangan. Dalam bukti kutipan, Salma mendapat hadiah carousel dari sang ibu. Dan ketika Salma sudah lebih dewasa, ia kembali teringat hari ketika ibunya memberikan hadiah tersebut. Carousel memiliki beberapa makna, namun dalam film pendek ini, carousel berarti nostalgia dan kesenangan yang dulu selalu menyelimuti kehidupan Salma ketika dia masih kecil, karena identik dengan taman hiburan. Salma yang sedang sedih karena ibunya bersikap dingin akibat kesalahannya dalam berucap, mengingat kembali masa kecilnya ketika melihat carousel miliknya. Dalam film pendek ini, sebuah kenangan masa kecil menjadi pusat dari kisah emosional yang dialami oleh tokoh Salma. Carousel, mainan pemberian Ibu Salma, menjadi simbol yang kuat akan kasih sayang, kebahagiaan, dan kedekatan yang pernah mewarnai hubungan mereka.
Kak Russell dalam film ini tidak hanya menjadi simbol nostalgia, tetapi juga menjadi jembatan emosional antara masa lalu dan masa kini. Benda ini menyadarkan Salma bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, hanya mungkin terluka untuk sementara waktu. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan dalam diri Salma untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Kemoceng. Secara konotatif, kemoceng merepresentasikan peran ibu sebagai sosok yang selalu berupaya mempersiapkan rumah dalam kondisi bersih dan rapi untuk anaknya. Bukan sekadar alat pembersih, kemoceng menjadi simbol dari perhatian dan pengabdian seorang ibu terhadap ruang hidup yang ditempati keluarganya. Dalam film Kembali Pulang, penggunaan warna-warna earth tone seperti coklat dan krem tidak hanya sekedar estetika saja, tetapi juga mempunyai makna yang tersembunyi. Makna dari pilihan warna ini erat hubungannya dengan suasana hubungan antara Salma dan ibunya. Meskipun hubungan mereka terlihat berjarak, warna-warna hangat ini seperti menjadi simbol bahwa di balik semua kerenggangan itu masih ada kasih sayang yang bertahan. Mereka mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaan secara langsung, tetapi ikatan mereka belum benar-benar putus. Earth tone sendiri sering digunakan untuk menciptakan kesan keakraban, kenyamanan, dan kedekatan secara emosional. Mitos. Melalui lensa teori Roland Barthes, film Kembali Pulang dari Wiring Klambi ini menghadirkan lebih dari sekedar kisah personal antara ibu dan anak. Film ini membentuk dan mereproduksi sebuah mitos bahwa ibu adalah rumah pertama dan sekaligus rumah terakhir bagi anak-anaknya. Namun di sini, ibu tidak lagi dimaknai sebagai sosok atau subjek biologis, melainkan ibu telah berubah menjadi sebuah konsep atau sebuah representasi simbolik yang syarat makna budaya. Film Kembali Pulang menghadirkan kisah yang terasa begitu dekat dengan realitas banyak orang, terutama soal hubungan antara ibu dan anak. Sepanjang film, penonton diajak menyelami dinamika hubungan yang kompleks, yaitu penuh konflik, adu argumen, dan jarak, baik secara emosional maupun fisik. Namun, di balik itu semua, terasa jelas bahwa ada ikatan yang tidak pernah benar-benar putus. Cerita ini mencerminkan satu mitos besar yang hidup di banyak budaya, bahwa keluarga, terutama sosok ibu, adalah sumber cinta, dukungan, dan penerimaan yang tak tergantikan. Di mata sebagian masyarakat, ibu bukan sekadar orang yang melahirkan dan merawat, tapi juga menjadi simbol rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Dalam kepercayaan dan budaya, ibu sering digambarkan sebagai asal mula kehidupan dan sekaligus tempat terakhir untuk kembali. Konsep bahwa ibu selalu hangat, selalu menerima tanpa syarat, telah menjadi narasi kolektif yang diwariskan lintas generasi dan budaya. Ibu digambarkan sebagai sosok yang selalu hadir, penuh pengorbanan, tak tergantikan, bahkan saat hubungan itu dipenuhi luka dan kesalahpahaman.